adalah representatif dari negara, dari pemerintah ya, sekaligus adalah penjaga moral diri dan moral, terus melibatkan masyarakat secara total. Contohnya dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian eksekusi, dan juga dimanapun dari dulu maupun sekarang menjadi seorang pemenang, kawan-kawan sahabat semua ya. Menonton yang hormat ibu bapak, kawan-kawan sahabat semua, pemenang, kita punya menang cara berpikir dan bertindak. Semangat pagi, Om Swastiastu, Semeton ASN dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Farida Mertasari hadir kembali bersama dengan seluruh kru yang hadir hari ini dan juga seorang narasumber yang sudah kita nantikan pastinya. Hari ini tidak terasa sudah di episode yang ke-12. Jadi hari ini Rabu 21 Mei 2025, Bude Pon Pujut. Jadi kita kembali lagi menyapa Semeton ASN dimanapun Anda berada dari ruang studio podcast ASN Bali Bisa BKPSDM Provinsi Bali. Jadi tentunya hari ini kita menyapa Semeton, semoga Semeton ASN dimanapun sedang bertugas hari ini baik di kantor maupun di lapangan selalu dalam keadaan yang bersemangat dan bahagia pastinya ya dalam melayani. Dan kemudian hari ini nih Semeton ASN saya sudah ditemani oleh seorang narasumber ya yang tentunya keren banget, kece banget pokoknya beliau ini. Jam terbangnya sudah tinggi nih Semeton ASN dari satu panggung ke panggung lainnya. Beliau banyak bicara tentang wawasan kebangsaan. Jadi ada yang bisa tebak siapakah beliau yang sudah menemani saya hari ini? Ya tentu saja Bapak DRSI Komang Kusuma Edi MSI. Terima kasih. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat sejahtera, hormat bangga. Hormat bangga, luar biasa banget hari ini. Saya senang sekali Bapak terasa aura semangatnya nih Pak pagi-pagi. Harus Pak ya? Harus semangat, mesti itu. Ya, gimana Pak kabarnya, kesibukan akhir-akhir ini apa saja nih Pak kalau boleh saya tahu Pak? Ya seperti biasa sebagai ASN tugas kedinasan ya, baik di kantor maupun dapat tugas di luar kantor untuk memastikan bahwa program-program pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah pusat bisa kita implementasikan eksekusi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan. Ya. Selain juga ya kegiatan-kegiatan yang diperintah oleh atasan dalam rangka mengeksekusi kebijakan beliau, terutama anggaran-anggaran yang harus berbasis kompetensi, kualitas dan tidak ada temuan-temuan. Luar biasa Pak ya, jadi tugas-tugas sehari-hari seperti itu. Nah mungkin saya ingin juga sampaikan ke Semeton ASN begitu ya, bahwa Pak Kusuma Edi ini atau sering dipanggil Pak siapa Pak? Pak IKK gitu Pak ya? Teman-teman panggil saya IKK, Komang Edi, Komang ada apapun bebas. Jadi nama panggung beliau ini adalah Pak IKK gitu ya Semeton ASN ya. Semeton ASN Bapak IKK ini adalah seorang kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Benar Pak ya? Benar. Jadi tema kita pada podcast kali ini yaitu adalah revolusi mental ASN gitu Pak ya. Mewujudkan semangat Trisakti dalam birokrasi. Wih, mantap banget nih Pak. Nah, jadi apa ini Pak? Artinya fenomenanya seperti apa sih Pak di lapangan? Jadi, saya sampaikan dulu silakan, Pak. bahwa kalau kita bicara revolusi itu orang kadang-kadang ya sejak tahun 1965 itu takut ya pada saat itu revolusi terjadi kasus tahun 65. Jadi ada pahlawan revolusi. Sebenarnya itu ada perubahan yang mendasar yang betul-betul sangat masif melibatkan masyarakat dan juga dalam waktu cepat. Ya, kata revolusi itu sendiri adalah perubahan yang sangat cepat, mendasar yang melibatkan masyarakat. Kemudian mental itu adalah bagaimana kita punya secara kejiwaan, sikap perilaku itu yang harus dirubah secepat sebagai tujuan untuk menciptakan suasana
sikap perilaku yang betul-betul sesuai dengan tujuan bangsa ini. Nah, Oke. pada tahun 2014 Bapak Presiden Jokowi itu mendeklar itu ada kegiatan revolusi mental, Ya. baik dalam etos kerja maupun gotong royong dan integritas. Mengapa 3 nilai ini? Ya. Karena 3 nilai ini, etos kerja, budaya kerja, kemudian gotong royong itu sebagai kebudayaan kita, dasar daripada bangsa kita adalah gotong royong di awalnya, kebersamaan. Kemudian integritas, kejujuran, karena ada faktor internal dan eksternal. Oke. Pada saat kita bicara faktor internal, itu pada saat itu mulai kepercayaan publik masyarakat kepada kinerja aparatur di semua sisi itu mulai menurun kepercayaannya, sehingga harus ditingkatkan dengan perubahan sikap perilaku. Oke. Kemudian juga sikap perilaku yang bersama bergotong royong, bukan saja untuk kepentingan nasional tapi juga untuk kepentingan daerah, itu harus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah integritas, ya, kejujuran, disiplin, loyalitas itu sudah mulai menurun pada saat itu, bahkan banyak mendapat kritikan masyarakat. Oke. Muncullah revolusi mental, Indonesia maju, kemudian Indonesia mandiri, Indonesia bersih, Indonesia mandiri, kemudian Indonesia melayani. Ya. Nah, ketika kita bicara Indonesia, berarti kan ada daerah. Semua sudah terkonsep bahwa seluruh aparatur sipil dimanapun harus merubah mental, sikap perilakunya untuk menuju tujuan itu. Indonesia bersih, Indonesia profesional melayani. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi ini memang sangatlah tepat gitu ya Pak ya, Ya. tema yang kita angkat kali ini ya, Semeton ASN, bahwa dalam rangka Ya. begitu Pak ya, podcast ini juga dalam rangkaian daripada peringatan Ya. Bulan Kebangsaan dan Ya, Bulan betul. Bung Karno, begitu Ya. Bapak ya. Jadi sangat tepat untuk kita kembali mengingat dan juga menerapkan gitu Pak ya, semangat revolusi mental ASN. Ya. Begitu ya kurang lebih ya Bapak. Betul. Kakak ya. Ya, betul. Oke. Ya, Bapak. Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat disebutkan semakin ini ya, Ya. semakin tinggi terhadap kualitas layanan kita Ya. gitu. Nah, kemudian seperti apa sih Pak gambaran penerapan revolusi mental di ASN gitu Pak ya dalam Ya, konteks baik. tersebut? Terima kasih. Tadi kan disebut fenomena ya. Iya, benar. Saya sebagai ASN, kita semua ASN juga, itu adalah representatif dari negara, Baik. dari pemerintah ya. Sekaligus adalah penjaga moral diri dan moral masyarakat dan moral bangsa, Ya. khususnya dalam memberikan kontribusi yang positif bagi keberlangsungan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke. Kita tahu bahwa saat ini, bahkan sebelumnya, tuntutan terhadap kinerja ASN yang bersih, baik, Ya. kemudian beretika, bermoral, itu betul-betul menjadi hal yang tidak bisa ditunda dan harus segera dilaksanakan. Tatkala masyarakat ingin atau menyampaikan aspirasi, kemudian ingin dilayani, maka kita juga sebagai ASN tentu harus melaksanakan kegiatan pelayanan itu lebih maksimal. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, kita menyiapkan aturan peraturan perundang-undangan yang harus dipublikasi, sehingga masyarakat lebih awal tahu Ya. apa yang harus mereka siapkan, kemudian untuk dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah. Misalnya adalah pada saat kita ingin melaksanakan kegiatan sosial Oke. atau kegiatan yang sifatnya edukasi, melibatkan masyarakat. Tentu masyarakat juga kita saryomi. Apa yang harus dibawa misalnya, apa yang harus disiapkan. Ya. Misalnya bersama-sama melaksanakan kebersihan, tentu mereka harus kita di mana lokasi kebersihan yang menurut masyarakat juga penting untuk kita laksanakan kegiatannya. Ya. Tidak berdasarkan atas inisiatif kita saja, tetapi melibatkan masyarakat dan melibatkan tempat-tempat yang strategis yang menurut masyarakat perlu Oke. untuk diterapkan dalam hal kebersihannya. Misalnya di pasar, kemudian di tempat-tempat publik, atau di lokasi-lokasi strategis yang menurut masyarakat sering menjadi perhatian publik untuk kita lakukan gerakan kebersihan. Oke. Nah, di situ aspirasi, keinginan masyarakat harus kita ayomi. Pelibatan masyarakat pun sifatnya mengajak. Baik. Ya, melibatkan masyarakat mengajak, karena
kesadaran di masyarakat itu harus ditumbuhkan dengan ajakan. Oh, iya. Selain aturan-aturan yang sifatnya sudah kita keluarkan, sudah kita edarkan dan juga memberikan edukasi. Oke, baik. Berarti Sebeton ASN Iya. yang saya tangkap juga dari penjelasan Bapak tadi gitu ya Pak, bahwa kita ini sebagai ASN berarti tidak cukup hanya sekedar urusan administrasi saja, Ya, betul. begitukah Pak ya? Betul. Artinya segala sesuatunya juga pendekatannya ke masyarakat. Masyarakat. Karena kita punya sikap melayani. Kita kan abdi negara dan di Iya. masyarakat. Tatkala kita sebagai abdi negara, Ya. kita loyal patuh kepada aturan perundang-undangan yang ada, yang khusus kepada ASN. Oke. Di situ muncul sebagai administrator negara, gitu ya, dan sebagai representatif pemerintahan. Tapi ketika kita melayani abdi masyarakat, kita juga masyarakat, tumbuh di Oke. masyarakat, dan kita menjadi ASN perlu mendengar, melibatkan mereka, termasuk juga melayani. Kata melayani ini memang sangat fundamental, Ya. karena kita hadir bersama-sama masyarakat, menjadi masyarakat juga. Karena kan banyak di luar mengatakan, oh ASN sudah digaji oleh negara, oleh pemerintah, tidak bisa melaksanakan kerjaan dengan baik. Ya. Tentu ini harus dikomunikasikan, harus dibuktikan kepada masyarakat bagaimana kita melayani. Pelayanan kepada masyarakat banyak bentuknya. Ya. Salah satu contoh lah podcast ini. Baik. Ya, ini salah satu edukasi memberikan bagaimana sih pekerjaan ASN yang di satu sisi sebagai abdi negara dan di sisi lain abdi masyarakat, memberikan pemahaman, Ya, memberikan edukasi, termasuk juga menyerap aspirasi nantinya. Oke, Ya. benar banget. Ya, nanti kita elaborasi lagi. Oke, siap. Nah, ini di dalam tema kita kan juga Ya. ada disebutkan membangun semangat Trisakti, begitu Iya. Bapak ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, apa sih semangat Trisakti itu Pak? Ya, Trisakti itu adalah spot moral semangat yang dicetuskan oleh Bapak founding father kita, Oke, Bapak nggih. Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Bung Karno. Itu kita ada berdaulat secara politik, kemudian berdaulat secara berdikari secara ekonomi, kemudian berkepribadian secara budaya. Baik. Jadi kalau tiga hal ini ada dalam kinerja ASN, bisa saya katakan begini, bahwa kita sebagai aparatur sipil negara, penjaga kedaulatan kita. Kitalah representasi negara. Makanya di kantor-kantor pemerintah kita masang identitas nasional kita yang di bendera merah putih. Oke. Kemudian kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap jam 10, Jam 10 saat ini sekarang, kita ya, sudah betul. aplikasikan juga Ya, ya Pak. aplikasikan. Kemudian Pancasila. Nah, kita hadir di perbatasan-perbatasan. Ya. Jadi ketika ASN kita sendiri, khususnya ada di perbatasan, hadir dan ada, itu sudah melaksanakan konsep Trisakti yang pertama. Oke. Secara politik kita betul. Oke. Dalam pengambilan keputusan juga begitu. Tidak tergantung kepada bangsa lain. Semua hal, kebijakan, ketentuan, aturan-aturan yang dibuat di negara ini, khususnya di daerah Bali, itu selalu dalam wadah NKRI. Nilai-nilai Pancasila ada di situ juga. Iya. Kemudian berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45 dan mengakui dan menghargai kebinekaan. Oke. Nah, secara ekonomi, kita ketahanan pangan ya, ketahanan ekonomi kita harus kuat. Baik. Kita tidak tergantung. Makanya ada standar nasional menggunakan produk dalam negeri. Karena dengan menggunakan produk dalam negeri, saya ini produk dalam negeri semua nih. Mantap ya Pak, langsung memberikan contoh. Ya, itu menjadi teladan bagi masyarakat yang lain. Baik. Karena ASN harus menjadi garda terdepan Oke. yang bisa menjaga moral sendiri, moral masyarakat maupun moral pemerintahan. Baik. Ya, itu. Oke. Nah, ini saya ingin mengajak Semeton ASN Iya, juga iya. ya Pak ya untuk meng-highlight tadi yang namanya semangat Trisakti kan ada Iya. 3 Bapak ya. Iya. Jadi yang pertama disebutkan tadi adalah berdaulat secara politik, Politik. begitu Iya, Pak iya, ya. betul. Kemudian yang kedua berdikari secara Secara ekonomi dan yang ketiga Oh, adalah tadi belum kebudayaan ya. Belum Oke, salah. yang kebudayaan ya Pak ya Kebudayaan, satu lagi. Oke, Oke. silakan Pak. Seperti apa? Ya, Pak, berkebudayaan kebudayaan ada begini. Kita punya identitas. Baik. Nilai-nilai budaya lokal, Oke. nilai-nilai leluhur yang harus kita jaga. Contoh di Bali aja. Baik. Kata-kata segilik, sekuluk, selulung, sebayantake. Oke. Paras-paros sarpenaya. Itu membuktikan bahwa kita itu harus saling menghargai.
saling menghormati, toleransi, dan juga mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Baik. Jadi ASN selain bekerja secara administratif, menjaga moral sendiri, moral masyarakat, juga harus bekerja dengan hati, menghargai bagaimana memanusiakan manusia, martabat harkatnya. Baik. Di situ ada etika sopan santun. Baik. Nah, pada saat budaya-budaya adiluhung yang dimiliki bangsa ini, leluhur kita terapkan, hormat menghormati kedua orang tua. Kan ada guru rupa ke guru sisi, guru sadiayu. Jadi kita sebagai ASN harus mengamalkan itu juga, kawan-kawan sahabat semua ASN, karena kita ada aturan yang mengikat, tetapi juga ada tata norma etika yang berlaku di masyarakat. Oke, Gitu ya. mantap banget. Jadi tadi saya menarik ya Pak ya melihatnya bahwa Bapak cerita bahwa di Founding Fathers kita juga ada artinya prinsip-prinsip yang diturunkan kepada kita. Terus kemudian lokal genius kita juga punya tadi Pak ya. Jadi selunglung sebayantake, paras-paros sarpanaya. Ini misalnya menarik begitu. sekali. Oke. Tatuamasi. Tatuamasi. Gitu ya. Jadi sangat inline ya Pak ya Inline. sebenarnya nilai-nilainya. Oke. Nah ini Pak, artinya kan ada revolusi mental ASN, tadi disebutkan adanya juga semangat Trisakti gitu. Tantangannya seperti apa sih Pak dalam penerapannya gitu sebenarnya? Apakah memungkinkan untuk dimulai dari diri sendiri dulu dan seperti apa? Sangat memungkinkan. Nah gimana ya? Tadi saya katakan bahwa kita semua sebagai ASN itu adalah representatif pemerintah dan negara. Baik. Kemudian bisa menjaga moral masyarakat. Baik. Garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Tantangannya ya ada pada diri sendiri. Setiap ASN itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi kepemimpinan dirinya sendiri. Harus bisa menjadi contoh. Memang tantangannya adalah itulah beratnya kita menjadi ASN. Karena harus menjadi contoh selain bagi orang lain, juga bagi contoh bagi keluarga, bagi teman-teman, lingkungan, dan juga melakukan kepemimpinan bagi diri sendiri. Yang paling berat itu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Misalnya, ya kita di ASN ingin taat aturan. Ya. Sebelum menyuruh orang lain taat aturan, ya kita sendiri taat aturan. Kan itu memang pakemnya di situ. Kadangkala dengan berbagai alasan situasional yang force majeure dan lain-lain, kita kadang-kadang tidak taat pada aturan. Baik. Tapi itu harus disampaikan secara formal kepada pimpinan atasan maupun teman-teman, kemudian dengan alasan-alasan yang juga sesuai aturan. Kalau ada masalah disampaikan. Jadi jangan keluar dulu menyampaikan, karena kita punya garis komando birokrasi yang jelas, norma, standar, prosedur, kriteria. Itu tantangan di dalam. Kalau tantangan di luar adalah bagaimana kita itu bisa menjadi contoh, menginspirasi masyarakat. Bukan hanya dalam hal pelayanan, tapi juga untuk tertib. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kadang-kadang di rumah atau pada saat di rumah kita menuju ke kantor dalam hal kerja, situasional, emosional kita tidak bagus. Di jalan, emosi. Baik, sering terjadi. Sering terjadi. Kita sudah baik, orang lain yang tidak baik di jalan raya, akhirnya emosi. Itu memang berat. Karena orang melihat bukan siapa kita, tapi dia ASN. ASN yang harus dicontoh, menjadi contoh. Baik. Bahkan, kata orang, harus memberikan teladan. Baik. Harus memberikan edukasi. Sudah ada label tersendiri label ya Pak tersendiri. ya? Saya selama hampir 33 tahun jadi ASN ya, sejak tahun 1951. Baik. Masyarakat kita sudah kritis dan juga bisa mengkoreksi, mengkritik. Baik. Nah, kita tidak boleh alergi hal itu. Baik. Tentu dengan batas-batas yang sesuai dengan norma etika sosial juga. Jadi selain ASN dipagari oleh aturan-aturan, norma etika, moralitas, ASN juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Ya, karena tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tangguh, beretika, baik, selain kita juga baik. Memang tantangan sejak awal seperti itu jadi ASN. Sudah memilih jalur itu, ya harus patuh. Jadi ada misinya juga ya Pak ya? ya? Norma, standar, prosedur, kriteria. Kita pegang itu. Baik.
Itu pesan untuk saya juga tuh. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Ya. gitu ya Pak ya. Nah, Ada lagi satu. ya apalagi tuh Pak? Disiplin, loyalitas tidak tercela. Ini yang berat nih. Disiplin, loyalitas. Disiplin itu kan taat kepada aturan. Oke. Loyalitas itu loyalitas pada pekerjaan, pada tugas fungsi, pada pemerintah dan negara. Baik. Kita penjaganya. Baik. Dan tidak tercela maksudnya semuanya. Termasuk tadi Indonesia bersih, bersih diri, bersih lingkungan, bersih saku, Oke. bersih pikiran, bersih hati. Baik. Berat untuk jadi ASN. Tapi itulah pilihannya. Harus bisa. Tidak ada dan tidak mungkin untuk di ASN dilaksanakan. Tapi kalau sudah sesuai aturan, tentu kerjasama dengan lain. Makanya ada kontrol, ada pengawasan. Baik. Waskat, pengawasan melekat. Oke. Ya, itu Jadi ya. secara sistem sebenarnya Sudah ada. ada gitu ya Ada, Pak ya. ya. Baik. Tinggal Selain juga teman mengingatkan. Oke, baik. Ya. Dan masalah tidak punya salah, tidak semua orang tidak ada salah, pasti ada. Baik. Ada kekurangan, kelebihan. Di situ kita berperan untuk bersama teman-teman mengingatkan. Atasan mengingatkan, kita juga memberikan saran pendapat, usul kepada pimpinan. Baik. Ada birokrasinya, ada sistemnya. Oke. Saya 33 tahun melaksanakan seperti itu, mungkin teman-teman yang ada yang sama Ya. merasakan. Endingnya adalah ketika kita pensiun, tidak ada masalah. Selain juga dalam bekerja, tidak ada masalah. Masalah keluarga, masalah Ya. keuangan, masalah lain-lain lah. Oke. Termasuk menjaga hubungan yang baik selalu dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan, kemudian dengan masyarakat juga. Karena kita akan nanti kembali kepada masyarakat. Nah, itu menarik ya Pak ya. Ya, Artinya memang ada ketika kita memilih terjun gitu ya di lingkungan Ya. ASN, prinsipnya kita pahami dengan baik gitu-gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan revolusi mental ASN itu Pak ya. Karakter apa aja sih Pak sebenarnya yang kita harapkan gitu ya dari revolusi mental ASN ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya kebetulan jabatan di karakter. Ah, baik. Baik. Pertama kali saya sampaikan kepada kawan-kawan sahabat semua, pertama kali saya tugas di Kesbangpol sekarang ya. Oke. Lebih mendalami tentang karakter. Pertama kali tugas di Kesbangpol, itu selalu kawan-kawan di seluruh Indonesia maupun teman-teman menghilangkan kata karakter. Jadi, apa jawabannya? Oh, jabatannya Kabid Itwasbang, ideologi wawasan kebangsaan. Baik. Karakter hilang. Padahal oke. itu karakter itu sejak mulai orang lahir sampai meninggal itu karakter. Karena dia ada sifat, watak, Ya. kepribadian di situ. Oke. Ya, ini agak sensitif mengenai karakter karena setiap orang masing-masing watak kepribadiannya berbeda ya. Sejak lahir maupun pada saat dia berinteraksi dengan masyarakat. Tapi dengan adanya aturan, karakter itu terbentuk. Oke. Dengan adanya SOP, standar operating prosedur, Baik. karakter bisa dibentuk. Karena karakter birokrasi itu tadi disiplin, loyalitas, tidak tercela. Oke. Nah, ini karakter birokrasi. Dia harus disiplin di segala hal. Ketika bicara disiplin, dia taat asas, taat aturan, kemudian bisa menginspirasi apa yang dilakukan kepada orang lain. Kemudian dia loyalitasnya totalitas dia harus kepada pekerjaan, kepada negara, pemerintah, kemudian kepada tugas fungsinya. Agar pengabdian dia sebagai ASN lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Memang orang mengatakan jauh sekali ASN kepada rakyat. Padahal kita rakyat juga. Iya. Jadi seluruh program kegiatan yang kita susun di tugas tusi pemerintahan, di bidang misalnya di bidang saya, ujung-ujungnya adalah pada tujuan kesejahteraan rakyat. Contoh kecil adalah pada saat penentuan kegiatan yang harus melibatkan masyarakat, kita harus melibatkan masyarakat secara total. Contohnya dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian eksekusi, dan juga pertanggungjawaban. Contoh kecilnya begini. Semua hal yang hadir pada saat kegiatan-kegiatan kami di Kesbangpol, yang melibatkan masyarakat. Kalau masyarakat siapa? Masyarakat umum, masyarakat yang terorganisir, maupun dari institusi, itu kita undang semua. Iya. Jangan sampai merasa, saya kok nggak diundang. Saya kok nggak dikasih tahu. Nah, karena sesuai dengan kegiatannya, itu yang harus melibatkan masyarakat. Oke. Masyarakat bisa hadir atau tidak, itu hal yang berbeda. Baik. Tapi kita undang saja. Baik. Itu artinya kita sudah mengakui, mengajak bahwa seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, itu kita ajak untuk terlibat. Itu hal yang kecil sekali.
Baik, yang saya tangkap di situ bahwa poin kita melibatkan Ya, melibatkan masyarakat. itu adalah poin besar gitu ya Pak Betul, ya. partisipasi dalam kan revolusi mental. partisipasi. Baik, Revolusi itu yang melibatkan masyarakat oke. secara mendasar. Baik, Artinya ASN tidak saja direvolusi mentalnya, tapi juga ketika kita melibatkan masyarakat, contoh tidak konsumtif, tidak instan, tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya kriminal, baik, kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, karena kita bisa dijadikan contoh ya. baik. Kemudian tidak melaksanakan merusak institusi publik, fasilitas publik yang merugikan. Baik, Dan ini yang harus kita jaga karena perilaku masyarakat itu kan banyak hal yang bisa dikerjakan. Ya. Tapi dengan ada aturan kita berikan sosialisasi, edukasi, keterlibatan mereka sehingga ada rasa memiliki. rasa memiliki. Rasa memiliki, tanggung jawab dan juga berpartisipasi. Baik, Aspirasi mereka kita serap, kemudian partisipasi mereka kita fasilitasi. oke. Memang agak unik ini, tapi bisa kita laksanakan. Nah, Itu itu ya, dengan Pak, ya. program-program pemerintah di ASN. Baik, Ya. jadi tadi Bapak sebutkan bahwa kita juga sebagai masyarakatnya, kita juga sebagai ASN-nya, Ya. kebijakannya pada akhirnya juga mempengaruhi kita juga ya sebagai Ya, bagian betul. dari masyarakat kan Ya, gitu Pak ya. Baik, nah apa sih kemudian kalau tadi kan Bapak sudah menyebutkan tantangannya Ya. gitu ya Pak ya, turun ke masyarakat, kemudian menyamakan persepsi Ya. dengan masyarakat. Kalau peluang-peluang yang kita punya nih Pak untuk mensukseskan artinya proses revolusi mental ini apa saja Pak kira-kira? Ya, sebelum bicara peluang, Ya. kita juga punya potensi ya. Baik, Jadi masyarakat adalah dari berbagai lapisan, baik, termasuk masyarakat yang rentan, baik. ibu hamil, anak-anak, disabilitas. Kita pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah melakukan itu, Baik, memberikan peluang, ruang kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tadi yang rentan. Baik. Contoh, di beberapa tempat, bahkan hampir semua, itu ada fasilitas parkir untuk disabilitas. oke. Terlihat di ruang-ruang publik juga ada fasilitas untuk penyandang disabilitas yang pakai kursi roda. Baik, Ada sarananya begitu ya. Kemudian ada penjelasan tentang memberikan informasi kepada warga yang tidak paham betul tentang kerja pemerintah, baik, program atau kegiatan Baik. atau aturan. Makanya di beberapa tempat kan ada lobby tuh, di Iya, lobby itu ada pegawai yang standby, baik. penerima tamu lah begitu. Oke. Di kantor kami juga ada, Iya. termasuk bawa surat. Bisa saja mereka langsung ke tempat, tapi mungkin perlu diberitahukan. Iya. Jangan sampai suratnya tidak diterima dengan baik, Baik. tidak tercatat, Baik, bahkan mencantumkan kontak. Baik. Nah, peluang-peluang besar sebenarnya yang kita miliki adalah sumber daya ASN. ASN di Indonesia, khususnya di Bali, di Pemprov Bali, itu sudah melalui proses yang bagus ya, baik, dari mulai rekrutmen, kemudian ketersediaan, dan juga pelatihan diklat yang dilaksanakan. Dari BKP SDM itu melaksanakan diklat. Saya sejak dari tamat di STPDN dulu ya, tahun 91 selesai, itu banyak diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali kepada kami, khususnya saya ikuti, dan berbagai jenis. ya, Selain juga program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki program itu. Yang paling bagus adalah diklat tentang barang jasa misalnya. baik, Kemudian diklat tentang kepemimpinan. Kan ada diklat PIM tuh ketika Oke. mau tentang jabatan. Baik diklat PIM 4, diklat PIM 3 maupun diklat Ya. PIM 2. Nah, yang mungkin peluang yang perlu kita gerakkan dan implementasikan yang adalah menghadirkan kegiatan seperti ini lebih sering. Karena tidak model podcast saja, tapi juga bincang-bincang santai. ya, Kemudian seperti kemarin pernah menyampaikan apa ya, bebas bicara apa saja. Itu ruang publik yang ingin merepresentasikan aspirasi masyarakat ditangkap oleh pemerintah. Pemerintah menjawab, baik, baik di media maupun di ruang-ruang publik. Mungkin sampai ke tingkat Banjar atau desa. Kita kan punya
teman-teman yang saat ini tidak saja di birokrasi jadi pejabat, tapi juga di masyarakat, ada yang jadi klien, jadi bendesa, Iya, macam-macam. iya. Disitulah kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat itu menyampaikan program-program pemerintah, aspirasi dan partisipasi masyarakat kita gerakkan. Saya rasa seperti itu nih Mantap tuh, Pak. konsepnya. Oke, jadi itu tadi ya, kenapa peluang ini penting untuk kita suarakan gitu Pak Ya. ya, untuk membakar semangat kita bahwa sangat sekarang ini Ya. kualitas pelayanan publik kita sudah jauh semakin membaik seperti Ya, itu ya Pak, baik. situasinya ya. Memang ada beberapa kendala ya. Baik. Kendala sekarang tidak semua ASN kita khususnya paham betul tentang digitalisasi teknologi ya. Baik. Oke. Saya saja tadi sempat sebelum acara ini agak gaptek ya tentang media sosial. Tidak semua saya kuasai, tetapi minimal kita tahu. Baik. Kalaupun kita tidak bisa, minimal kita punya teman, staf atau rekan yang membantu, yang tahu. Baik. Itulah fungsinya sebagai ASN belajar. Baik. Jadi Tidak ada berhenti kata belajar. ya, jadi yang paling penting malah kemauan belajar dan beradaptasi itu ya Pak Ya. ya. Baik. Ya, beradaptasi kepada lingkungan, aturan, dan juga kepada rekan kerja. Ya. itu. Jangan takut belajar, termasuk belajar kepada staf. Oke, luar biasa nih jadi semeton ASN ya. Iya. Jadi belajar itu Belajar tidak- kepada atasan juga. Iya benar, jadi dari segala arah gitu ya Pak ya, kemanapun kita bisa belajar gitu. Nah baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Oke. Nah strategi-strateginya nih apa nih Pak yang bisa diterapkan untuk mungkin mensukseskan revolusi mental ASN dalam membangun semangat Trisakti? Ya, banyak strategi sebenarnya, Baik. tetapi harus dimulai dari diri sendiri ya. Oke, Kalau kata-kata dimulai dari diri sendiri, masing-masing orang kan punya standar, punya aturan, punya norma di keluarganya, di rumah tangganya, kemudian di kelompoknya, maupun di dirinya sendiri. baik. Harus jadi contoh pertama bagi orang lain, selain juga memimpin dirinya sendiri. Kalau itu sudah bisa dilakukan, minimal kita pede nih. Baik. Kan kita bisa punya identitas akhirnya. Orang bisa menilai, oh Pak IKK itu begini, punya label. Oke. Tapi bukan berarti di situ kita harus sombong ya. Makanya ada kata jaim, jaga image. Image. Image itu maksudnya bukan sombong, tapi image kita, branding kita harus jaga. Karena kita sebagai ASN itu dipagari, memang ruangnya taat aturan, Baik. taat asas. Baik. Sehingga strategi yang kedua adalah kita bisa menginspirasi. Baik. Kalau tadi yang ada raise yourself to help mankind begitu misalnya ya, kita bisa meningkatkan kualitas diri sebagai orang yang, sebagai pribadi yang berkualitas, yang tangguh, maka kita bisa membantu orang lain, menginspirasi. Kalau orang sudah terinspirasi, minimal kita sudah melaksanakan misi yang kedua, Ya. yakni membantu orang. Baik. Yang ketiga yang penting adalah kita bisa berkolaborasi kerjasama. Tidak ada orang lain yang bisa mengerjakan suatu pekerjaan apapun, apalagi banyak pekerjaan sendirian. Baik. Harus berkolaborasi, gotong royong. Ya. Tadi nilai-nilai revolusi mental gotong royong. Mm-mm. Dan saya ingin mengatakan begini. Lebih baik kita berbuat sesuatu tidak terjadi apa-apa, Mm-mm. ketimbang tidak berbuat apa-apa terjadi sesuatu. Itu sikap antisipasi, mitigasi, dan atensi. Maksud saya berbuat sesuatu itu adalah kita persiapan nih. Saya tadi berusaha datang lebih pagi, Bu ya. Karena belum pernah saya datang ke sini, ke ruang podcast berkali ini. Jadi harus mengenal situasi, Baik. kenal sama kru di sini semua, sama Ibu juga, sehingga lebih akrab. Kemudian kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Datang lebih pagi. Tadi saya katakan di jalan raya. Kita Baik. tidak tahu, kita sudah pulang pagi, ternyata ada masalah, akhirnya terlambat di sini. Baik. Artinya itulah bentuk pelayanan yang saya hari ini lakukan untuk Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua ASN, sehingga kegiatan ini tidak terlambat. Luar Nah, biasa. dan berusaha tampil rapi nih, apa adanya. Luar biasa ya Semeton ASN ya, pesan Ya. dari Pak IKK ini bahwa memang antisipasi, mitigasi Ya. itu salah satu hal yang memang kita perlu ya Pak ya, Ya. apalagi sebagai ASN dengan tugas-tugas Ya. sehari-hari itu. Ya. Perlu dibiasakan gitu ya Pak Iya, ya. jaga hati, jaga diri. Baik, luar biasa. Jaga moral sendiri dan moral masyarakat. Mantap. Tapi itu memang ungkapan dari saya buat teman-teman kawan-kawan sahabat semua. Mari kita sama-sama lakukan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada yang sulit, tetapi semua bisa dilakukan dengan kolaborasi kerjasama, saling mengingatkan. Di ASN itu kekuatannya apa? Tahu nggak? Apa tuh Pak? Jiwa korsa. Jiwa korsa. Untuk melakukan kebaikan kita lakukan itu. Jiwa korsa.
Jadi diingatkan sebelum terjadi sesuatu. Rem itu tidak menghentikan kendaraan, tidak menghentikan kendaraan seketika, Ya. hanya mengurangi. Tapi kalau sudah tabrakan, kecelakaan baru berhenti. Baik. Jadi jangan sampai kita punya kawan, teman-teman, atasan, bawahan itu mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan. Baik. Tanpa kita berikan, termasuk diri saya, tolong diingatkan. Baik. Pak Komang, Pak IKK-nya begini-begini, berikan usul saran. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas bersama-sama kawan-kawan. Berkolaborasi, kerjasama, gotong royong, dan juga saling mengingatkan. Itu yang kekuatan di ASN. Siwa Korsa sebagai ASN. Harus ada kawan-kawan sahabat semua ya, saling membantu, merangkul, dan gotong royong kita untuk melaksanakan tugas dengan baik. Abdi negara, abdi masyarakat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih semuanya kru yang ada di sini nih. Oke, luar biasa sekali Pak IKK ya. Artinya memang Semeton ASN semua. Itu tadi closing statement dari Pak IKK sendiri. Atau ada lagi Pak yang ingin ditambahkan Pak? Ya, kalau saya tambahkan sedikit ya. Ini adalah Pak. kita harus jadi seorang pemenang. Baik. Dimanapun dari dulu maupun sekarang. Menjadi seorang pemenang kawan-kawan sahabat semua ya. Semeton, yang terhormat Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua. Pemenang, kita punya menang cara berpikir dan bertindak. Bangsa ini sudah menang cara berpikir dan bertindak dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian membuat Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Kita yang berada dalam negara merdeka yang harus mengisinya. Harus jadi seorang pemenang. Pertama adalah harus bisa menjadi ASN yang berakhlak ya. Luar biasa. Nggih. Jadi kita sudah harus melaksanakan itu. Nggih. Salam hormat, kerja dengan baik, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak IKK. Luar biasa sekali pesannya untuk kita semua Semeton ASN dimanapun Anda berada. Itu tadi ya Pak ya, bincang-bincang santai kita, tidak terasa waktu sudah berlalu, sudah sampai di penghujung podcast. Tentunya Semeton ASN terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa podcast kita kali ini adalah dalam rangkaian Bulan Kebangsaan dan Bulan Bung Karno. Nah ini penting untuk kita semua mengingat kembali, mengenang kembali, dan juga menyemarakkan gitu ya Pak, semangat kebangsaan di dalam diri kita masing-masing. Nah tentunya Semeton ASN inilah tadi tentang topik revolusi mental dalam membangun semangat Trisakti. Kita harapannya ini tidak hanya menjadi sebuah slogan, tetapi memang kita terapkan dimulai dari diri kita masing-masing. Seperti itu tadi ya semangatnya, semangat perubahannya, semangat untuk kita Semeton ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Begitu ya Pak ya. Terima kasih semangat semua teman-teman kru yang sedang bertugas hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam podcast kali ini. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat!